Oke, kali ini kita coba simulasikan program baru, yaitu program service handphone. Jatuhnya ini program untuk pembuatan nota, jadi kita udah nggak butuh lagi nota seperti ini, karena nota seperti ini kadang sering hilang atau banyaklah kekurangannya kalau bukan dimainkan oleh teknisi kita sendiri, kadang dimainkan sama user, jadi banyak kerugian di sini. Satu lagi dari segi biaya pencetakan. Jadi langsung aja, di sini ada aplikasi, kita jalankan aplikasinya, program service. Nah, ini aplikasinya. Jadi di sini kita harus login terlebih dahulu, baru ini ada bagian tabnya, bagian service, scan, update, list proses, data, pencarian, laporan, manajemen user. Misalnya kita mau ganti user ataupun nambah user, menghapus user, ada di sini. Tapi sebelumnya kita harus login terlebih dahulu. Di sini ada bagian refresh printer. Di sini saya menggunakan printer Iwer. Ada dua printer yang saya gunakan, yang satu printer biasa Epson. Jadi di sini tinggal refresh printer aja. Otomatis dia memilih yang mana printernya. Karena udah saya bikin di program ini, dia menjalankan printer pos dengan kertas 58 mm. Sekarang kita lanjut login. Username kita isi sesuai dengan username yang kita buat di database. Di database ini usernya seperti ini. Lalu klik login. Kita tunggu sebentar. Nah, login berhasil. Lalu kita masuk ke bagian service masuk. Nah, di sini kita isikan apa aja, seperti tipe handphonenya apa, atau tipe laptopnya apa. Di bawah sini ada bagian jenis kerusakannya apa, lalu di bawahnya total biaya servisnya berapa, terus dia memberi uang muka atau DP nya berapa. Sekarang kita simulasikan. Di sini ada misalnya Samsung A56 5G. Jenis kerusakan di sini matot atau power. Biaya perbaikan di sini anggap saya bikin anggap 350.000 aja. Uang muka boleh dikosongkan, nggak apa-apa. Terus kita klik simpan dan print proses. Kita lihat di printernya mengeluarkan nota. Lalu di bagian program dia memberi info service masuk tersimpan dengan ID SP004, nota proses di print otomatis. Kita klik OK. Sekarang kita lihat pada bagian ini. Nah, di sini di notanya sudah ada logo toko, keterangan, nomor HP, ini barcode ID,
Terus di sini ini karena tertutup sama logo BNI ya, harusnya pakai yang kosong, yang polos. ID SP004, tanggal masuk di sini 26 Januari 2006. Ini jamnya, tipe HP Samsung A56 5G, kerusakan matot power, status service adalah proses. Karena ketika di print pertama kali statusnya akan proses. Biaya servis 350.000, uang muka 0. Nah, lalu pada bagian ini ada barcode yang lebih besar. Tujuannya apa? Baca ini, potong bagian ini untuk label barang. Jadi pada bagian bawah ini harus kita robek. Nah, yang ini kita kasih ke user sebagai tanda bukti. Lalu yang ini kita tempel di handphonenya, handphone user tadi, untuk mencocokkan ketika dia datang kembali membawa nota ini. Anggap dia sudah pergi, ini kita simpan. Nah, sekarang anggap HP-nya udah selesai, dia datang lagi membawa nota ini, nota yang sama. Caranya bagaimana? Sekarang kita lanjut ke program. Di sini kita masuk pada bagian scan atau update. Scan di sini. Nah, di sini kita bisa input manual sesuai dengan kode yang tertulis pada nota. Di sini SP004. Atau kalau kita punya alat scanner barcode, kita tinggal melakukan scan aja ke barcode ini, dia otomatis masuk ke sini, lalu otomatis memproses. Nah, di sini alat barcode-nya saya belum ada, jadi saya input manual aja, ID-nya SP004, lalu tekan enter. Kalau pakai scanner itu nggak perlu tekan enter, tinggal tembak aja. Nah, di sini muncul keterangan ID 004, tanggal masuk, tipe, kerusakan, biaya. Nah, di sini ada bagian tanggal diambil, garansi, tapi masih kosong. Ini kita belum bisa update print final. Di sini ketika kita klik update print final, pilih status selesai atau gagal terlebih dahulu. Kalau kita klik reprint nota, maka nota yang di print itu hanya nota yang pertama tadi. Nah, kalau sudah selesai kita pilih ini handphonenya selesai atau gagal. Kalau selesai kita pilih selesai, lalu kita klik update print final. Nah, nota kedua keluar. Di sini keterangannya muncul, update berhasil SP004. Nota final di print otomatis, klik OK. Kita lihat hasil notanya. Tuh. Nah, di pada bagian ini lihat barcode-nya tetap sama, hanya ada perbedaan. Di sini status service selesai. Tanggal diambilnya otomatis mengisi sesuai nota ini dicetaknya kapan. Garansi hingga. Lihat di sini garansi hingga tanggal 24 bulan 2 tahun 2026. Jadi garansinya berlaku 1 bulan. Baru di sini keterangannya udah beda. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Nah, pada nota yang pertama itu keterangan di bawahnya beda. Keterangan di nota pertama itu hubungi nomor HP di atas untuk info lanjut mengenai status servis. Tuh. Jadi ini nota kedua sudah final. Bagaimana jika kita scan sekali lagi? Apakah dia akan mencetak nota lagi? Kita anggap kita kembali ke bagian ini. Kita isi lagi dengan ID yang sama. SV
004. Kita enter. Nah, ketika di scan lebih dari 2 kali, maka pada bagian status pengerjaan ini udah nggak bisa dipilih. Update print yang final ini udah nggak bisa diklik lagi, seperti itu. Yang bisa dipilih reprint nota atau cetak label ID. Reprint nota ini ya print nota terakhir, bukan mencetak untuk mengupdate ke database. Tidak, dia hanya mencetak versi terakhir dari ini, tapi tidak mengupdate database. Kalau yang ini kita pilih, dia update database. Lalu bagian list proses, kita refresh. Nah, ini kalau kita refresh isinya kosong. Kenapa? Karena sudah tidak ada dengan keterangan proses. Service yang diproses sudah kosong. Lalu pada bagian sini data pencarian, kita cari contoh yang terakhir itu ID SV004. Kita klik cari. Tuh, langsung muncul ID-nya, tanggal masuk, tipe HP, status selesai, biaya sekian. Ini tidak bisa dirubah di sini. Nah, ini bisa dirubah hanya oleh admin jika dia memegang database untuk login ke database. Baru dia bisa merubah ini ataupun menghapusnya. Tapi kalau teknisi selain admin itu tidak bisa. Jadi gampang. Di sini kalau status selesai berarti handphone sudah diambil. Nah, ini tidak bisa kita manipulasi dari program selesai ini. Karena untuk proses selesai kita harus input ataupun scan ulang nota yang dibawa oleh pemilik HP-nya tadi. Baru kita bisa menentukan status selesai atau tidak. Jadi selagi handphonenya dia belum, memang si pemilik itu belum datang membawa nota ini dan mengambil handphonenya, maka status ini juga tidak akan pernah selesai. Statusnya pasti proses. Ketika orangnya datang bawa nota ini, barulah kita bisa menentukan statusnya selesai atau gagal. Handphone dibawa kembali. Seperti itu. Terus ini ada laporan bulanan yang bisa di-download. Di sini manajemen user, kita refresh. Nah, ini bisa kita tambah user. Di sini ada 2 pilihan, dia admin atau teknisi. Baru tambah user. Kita isikan nama, username-nya apa, namanya siapa. Nah, di sini ada bagian reset password admin only, hanya untuk boleh admin. Jadi untuk pada bagian manajemen user ini bisa cuman bisa diakses oleh admin. Kalau dia teknisi ini tidak bisa masuk ke bagian manajemen user. Jadi program udah aman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian database. Tadi udah kita bilang kalau dia sinkron ke database yaitu Google Sheet. Nih, ini adalah Google Sheet. Ini database online. Teknisi nggak bisa, orang lain yang bukan pemilik ID ini tidak bisa mengganggu-gugat data dari Google Sheet ini. Di sini ada 3, service, database, user, dan log. Nah, di sini ada 4 ID. Jadi ID ini akan pertama otomatis urutannya sesuai ketika kita input notanya tadi. Di sini ada tipe HP-nya, kerusakannya apa, statusnya apa, biaya service, uang muka, tanggal diambil, garansi, diinput oleh siapa. Nah, misalnya inputnya orangnya berbeda, tapi misalnya input oleh teknisi pertama. Nah, lalu
ketika user yang ngambil teknisi pertama ini tidak ada di tempat, yang ada hanya teknisi kedua. Teknisi kedua bisa login lalu mengakses scan ulang nota yang dibawa oleh pemilik handphone. Maka di sini otomatis update oleh teknisi kedua. Jadi ketika ngantar diterima oleh teknisi pertama, begitu mengambil diserahkan oleh teknisi kedua. Jadi di sini sangat-sangat aman. Antisipasi kalau salah kasih pun kita tinggal lihat ID-nya, siapa yang mengembalikan HP ini. Misalnya lebih dari satu orang yang ada di toko atau lebih dari satu teknisi yang ada di toko. Jadi tidak saling tuduh, di sini udah ada yang mengembalikannya siapa gitu. Jadi sangat aman. Lalu masuk ke bagian user. Nah, di sini hanya ada dua. Ini admin, ini teknisi. Tuh. Passwordnya apa? Namanya siapa? Username apa? Terus di log. Bagian log ini adalah siapa aja yang mengakses program tadi dan apa aja yang dilakukan. Contoh tadi kita login, tuh di sini keterangan login, belum membuat ID, login sukses. Terus kita lanjut create, ini artinya membuat dengan ID 004, service masuk, print proses. Lalu kita login lagi, update, status selesai. Jadi sangat terperinci di sini. Jadi program ini sangat gampang digunakan, ringan, nggak berat. Semua laptop atau PC bisa menggunakannya. Hanya yang dibutuhkan adalah printer seperti ini, thermal printer yang seperti ini, mereknya bebas, mau yang merek Iware atau yang Blueprint terserah, tapi yang model seperti ini, yang besar seperti ini, karena yang inilah yang bisa mencetak barcode seperti ini. Dia bisa menggenerate barcode sendiri dari mesinnya ini. Jadi barcode ini itu bukan digenerate oleh program hanya memerintah untuk membuat sebuah barcode. Nah, barcode itu diterima ID-nya oleh printer ini yang membuat barcode-nya sendiri. Seperti itu. Terus yang kedua, alat yang dibutuhkan adalah scanner, barcode scanner. Boleh yang model duduk. Jadi nanti kalau yang model duduk, anggap aja ini scannernya seperti yang di Alfamart atau Indomaret. Kita tinggal letakkan ini, tinggal tempel begini, udah selesai. Atau yang model tembak. Kalau model tembak ya kita lihat notanya seperti ini, lalu kita tembak, maka akan selesai. Jadi seperti itu cara penggunaan programnya, sangat mudah, anti kecolongan, anti korupsi dan sebagainya. Semoga bisa dipahami untuk langkah-langkahnya. Kalau ada yang berminat boleh langsung ke toko atau langsung WA aja. Nanti saya bikinkan khusus untuk versi tokonya sendiri dengan logo yang berbeda, dengan keterangan yang berbeda. Jadi nanti di sini bisa ada gambar logo tokonya, keterangan tokonya apa. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Selamat pagi.